Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih, bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan sampai Jumat pagi ini 13 September 2024. Saya selalu bersyukur, menangis, terima kasih kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Di luar anugerah Tuhan, saya bersama Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh tiap hari, tiap saat saya terima kasih sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan begitu baik. Hidup kita tergantung dari Dia, Bapak Ibu. Sungguh tergantungan kita hanya dari Dia, Yesus. Kita tiap hari, setiap saat mohon belas kasihan Tuhan, mohon rahmat anugerah Tuhan, supaya kasih-Nya senantiasa akan menuntun setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu jangan main-main dengan dosa. Jangan kita berani main mempermainkan Tuhan, tapi mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dulu hidup kita di dalam dosa, dulu hamba dosa, tapi sekarang menjadi hamba kebenaran melalui penebusan dari Tuhan Yesus. Pagi ini kita membaca firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal yang 20. Puji Tuhan. Kita akan akhiri 20 besok, lanjutan 21. Karena Hakim-Hakim hanya 21 pasal. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kapan lagi waktunya kalau bukan sungguh-sungguh dari saat ini? Jangan sampai kita terlambat. Kita tidak mau seperti 5 gadis yang bodoh terlambat. Dia menangis-menangis, ketok-ketok pintu-pintu tidak akan dibuka karena terlambat. Terlambat karena mempermainkan Tuhan. Oleh itu mari, kita kesempatan masih ada. Kita mau sungguh-sungguh Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan buku pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Dosaku banyak, hatiku noda. Ini dulu dosa kita banyak, tapi saat ini Tuhan sudah tebus dosa kita. Jangan bukan kita hamba dosa lagi, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Dosaku banyak, hatiku noda. Amin, haleluya. Sehingga dunia lalu pandang amat hina, tapi darah Yesus sudah tebus dosaku, sudah sucikan semua dosa saya. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 309. Saya senang dalam buku Tabernakel Glory, kan saya hamba Tuhan di dalam penggembalaan di gereja Batu Tabernakel. Tapi kita tidak pandang sinode, kan di dalam kerajaan surga tidak ada sinode gereja, tapi semua yang ada Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Asal kita mau taat kepada firman Allah, hidup di dalam kebenaran Yesus, nama kita tercantum, terdaftar masuk dalam kerajaan surga. Dosaku banyak, hatiku noda. Amin, haleluya. Sehingga dunia pandang amat hina. Amin, haleluya. Tapi darahnya yang berkuasa, haleluya, sudah sucikan dosa saya. Amin, haleluya. Dosaku banyak, hatiku noda. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin, haleluya. Ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Tuhan Yesus sempurna. Marilah
pada firman Tuhan, sehingga suatu hari kelak kita layak jumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah juru selamatku, Bapakku yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami baca firman-Mu Tuhan. Kuduskan mulutku, hatiku, pikiranku. Layakkan aku Bapa, dan ampuni segala dosa kesalahanku. Pagi ini kami siap tuh baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita semua, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita sehat. Dan mari kita senantiasa mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah tebus kita oleh darah Yesus. Dulu kita hamba dosa, dosa kita banyak, sehingga kita tidak dianggap oleh dunia ini sudah, karena kita rusak sudah, hilang kemuliaan Allah. Tapi melalui korban penebusan dosa kita, melalui Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kata firman Tuhan dalam 1 Petrus yang pertama ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini firman Tuhan. Mari kita hidup makin hari, makin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan kembali firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 20 Bapak ya. Saya kemarin sampai ayat 28 ya, kita mau satu pasal penuh. Saya mau selesai, maksud saya kemarin kita mau baca satu pasal penuh ya, ayat 29 supaya kita selesai hari ini. Soalnya besok pagi kita lanjutkan adalah pasal yang terakhir, Hakim-Hakim yang 21 pasal ya. Besok kita akhiri satu pasal penuh, kita baca besok dari ayat 1 sampai 25 besok saudara ya. Dan lusanya baru kita baca kitab Rut, terus berurutan, sehingga Bapak Ibu makin hari makin cinta Tuhan, makin mengerti akan firman Tuhan, rajin baca Alkitab. Sebagai bukti saya bersama Bapak Ibu melalui YouTube ini secara berurutan membaca firman Tuhan ya, merenungkan firman Tuhan, dan kita melakukannya, sehingga hari-hari kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca Hakim-Hakim 20 ayat 29, demikian firman Tuhan. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Jadi orang Israel ini dari 12 suku selain Lewi dan selain ini Benyamin sudah ya, Benyamin. Karena dia diserang Benyamin ya, ada 12 suku jadi 11 suku pro kepada ya semua ada bangsa Israel ya. Hanya suku Benyamin saja yang enggak beres ini ya. Maka dikalahkan. Nanti kita lihat ini pasti kalah dia ya, karena suku Benyamin jahat ya. Ini perang saudara berarti saudara ya.
Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin. Nah, lawan Bani Benyamin ya. Dan mengatur barisannya melawan Gibeah seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota. Dan seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya. Yang satu menuju ke Betel dan yang lain di Gibeah melalui padang, sehingga terbunuh berapa orang, kira-kira 30 orang di antara bangsa orang Israel. Orang Israel ini bukan kalah, tapi ada yang mati, saudara, korban, tapi sedikit. Ya, bandingkan dengan Benyamin. Nanti lihat, Benyamin banyak, saudara. Nanti kita lihat. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Malah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya. Ia di tempat terbuka dekat Geba. Dan sampai dapat Gibeah, sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat. Tapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.000 orang, 100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjata pedang. Cobaan surah. Akhirnya kalah. Strategi bangsa Israel, ya ini mayoritas suku-suku, 12 suku. 12 suku lawan satu suku yang Benyamin surah. Ini kalau saya lihat ini, strategi perangnya seperti waktu dipimpin oleh Yosua, bangsa melawan kota Ai. Lawan Ai, bangsa Ai, orang Ai. Ya, seperti soal mundur kalah tapi diserang dari dalam, saudara. Jadi akhirnya banyak mati Benyamin, 20.100 orang, saudara. Ayat 36. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah. Ya, terpukul kalah, saudara. Sementara orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibeah. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibeah. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Kalah, saudara. Ya, bangsa Israel menang atas izin Tuhan, saudara, ya, atas dosa. Maka jangan simpen dosa. Jangan kita main-main dengan dosa. Ujungnya malapetaka, saudara. Ya, maut, saudara. Ya. Ayat 38. Tapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan pengadang-pengadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Jadi hanya Israel ya cuma mati 30 ya. Sedangkan suku Benyamin, Bani Benyamin 25.000. Waduh, perbandingannya jauh sekali, saudara. Ya, memang atas izin Tuhan itu. Ya, terus ayat 40. Tapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar apinya kalian seperti Sodom dan Gomora. Terbakar habis, saudara. Gibeah, daerah ini daerah orang Benyamin. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi, maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi tempatnya memang tidak ada, saudara, karena sudah terbakar Gibeah itu, ya, terpukul kalah ini, ya. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun, tapi pertempuran tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Ayat 43. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya dan melandainya sampai di depan Gibeah di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Coba orang gagah perkasa habis mati. Coba nih, orang Israel cuma 30 orang mati. Tapi Bani Benyamin 18.000. Tadinya 25.000, sekarang 18.000, berarti 43.000 sudah habis, saudara. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimnon. Tapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan sulan. Di antara mereka 5.000 orang. Mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit-bukit batu Rimon, ya, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Ayat 48 terakhir. Tapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana.
juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnah, di sana mereka musnahkan tempat api. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah kita baca peperangan bangsa lawan Bani Benyamin, ya. Ternyata Bani Benyamin kalah karena mereka berbuat jahat, saudara, ya. Waktu di sini kita bisa belajar bangsa banyak kacau balau, peperangan terjadi, tidak ada kedamaian dalam rumah tangga, tidak ada kedamaian di sana. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan dosa. Atas izin Tuhan, nggak mau dipimpin para hakim kan? Atas izin Tuhan nggak usah dikasih raja sekalipun, silakan bergerak sendiri. Ini bergerak sendiri, saudara. Kacau balau. Maka pentingnya di sini, mari buat pembelajaran buat kita. Jangan kepada jauh dari Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saya yakin seyakinnya hidup kita disertai Tuhan, ya. Penyertaan ajaib karena Tuhan berfirman dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, langkah kaki orang cinta Tuhan itu dalam perlindungan Tuhan. Coba saya mau baca. Ya, 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang dikasihnya, dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Jangan merasa dirinya kita hebat, kita punya kebebasan, tapi menjadi hamba dosa. Jangan pikir kita hebat, merdeka, bebas, seenaknya sendiri. Berani saudara sama Tuhan, hancur saudara. Nafas kita ingat ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkuasa memasukkan seorang ke neraka saudara. Karena surga dan bumi, ya, neraka adalah Tuhan ciptakan. Dan bagi kita semua yang cinta Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Selagi kesempatan masih ada, kita mau jangan main dengan dosa, tapi hiduplah di dalam firman Allah. Maka pentingnya kita mendengar firman Allah pagi malam, juga mendengarkan firman Allah setiap saat dari hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Terus Bapak Ibu setia, lebih bagus dengar firman Tuhan daripada mendengar berita lain, karena di dalamnya ada janji Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dosaku banyak, hatiku noda, amin, haleluya, sehingga dunia, amin, pandang amat hina. Telah hilang kemuliaan Tuhan, tapi darah Yesus tebus dosaku, haleluya, sudah sucikan semua dosa saya. Hidupku jadi baru oleh karena Tuhan Yesus, karya penebusannya yang amat mulia, agung dan sempurna. Marilah kita setia dan taat pada firman-Nya, sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tapi jangan lupa terlebih dahulu carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, yaitu berjagalah dan berdoalah. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala galanya, maka kita hidup diberkati, rumah tangga diberkati, pelayanan diberkati, iman pun kita berada, ada campur tangan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.